Hari ini kita akan membuka Lukas pasal 15. Hari ini kita akan membuka Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Kisah mengenai anak yang terhilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Di sana kita menemukan pertobatan. Satu, pertobatan orang berdosa. Yang kedua, pertobatan orang baik. Yang pertama, pertobatan orang berdosa. Yang kedua, pertobatan orang baik. Saya beri tanda kutip, maksud saya adalah agar bisa membedakan pengertian baik dan berdosa secara benar. Ya, kalau tanda kutip ini menunjukkan sesuatu yang harus dimengerti dengan pikiran khusus. Di Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 itu kita menemukan kisah mengenai anak bungsu yang minta harta warisan. Ini menunjukkan bahwa si bungsu tidak mencintai orang tuanya. Ya, ia lebih mencintai harta daripada orang tuanya. Bisa jadi ia mengharapkan orang tuanya mati segera, tetapi karena tidak meninggal segera, maka ia paksakan diri untuk menerima warisan sebelum waktunya. Ini jahat. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa uang itu dihabiskan ya dengan pelacur-pelacur. Benar-benar bejat. Makanya saya beri tanda kutip sebagai orang berdosa. Benar-benar bejat. Orang-orang seperti ini tidak ada di dalam gereja. Ya. Ia ada di dugem. Ia ada di diskotik-diskotik yang menyediakan perempuan-perempuan yang bisa menemani tidur. Orang berdosa. Tetapi kita juga melihat di sini pertobatan orang baik. Tapi ternyata di dalam kisah ini tidak ada orang baik yang bertobat. Dalam hal ini diwakili oleh si sulung. Biasanya fokus seseorang, maksud saya fokus banyak orang, fokus gereja, fokus pendeta, hanya tertuju kepada pertobatan si bungsu. Fokusnya tertuju hanya kepada orang bungsu. Maksud saya anak bungsu yang jahat lalu berbalik. Tetapi jarang sungguh-sungguh melihat si sulung. Yang ternyata juga perlu pertobatan. Ini pertobatan orang baik. Sebab jika dibanding dengan si bungsu, si sulung jauh lebih baik. Ia tidak menuntut warisan. Ia tinggal bersama dengan orang tuanya. Ia membantu orang tuanya bekerja di ladang. Bahkan ketika papanya ada di rumah, dia di ladang bekerja. Orang seperti ini patut mendapat acungan jempol. Maka saya beri tanda kutip orang baik. Tetapi ternyata orang baik seperti ini perlu pertobatan. Betapa menyedihkan dan mengerikan kalau tanpa sadar alam pikiran kita, paradigma berpikir kita terbentuk, terkondisi, tercipta bahwa hanya kelompok ini yang perlu bertobat. Yang ini tidak perlu. Tidak perlu bertobat. Sehingga saudaraku sekalian ada si sulung yang nasibnya tidak jelas. Di Lukas pasal 15 ayat yang terakhir 32. Tidak disebutkan, tidak dikisahkan, tidak diungkapkan akhir cerita itu. Bagaimana nasib si sulung? Apakah akhirnya dia mau mengerti papanya atau ayahnya? Menerima kembali adiknya? Atau dia tidak pernah masuk rumah sampai selama-lamanya? Berarti dia akhirnya minggat.
Tidak pernah diketahui akhir daripada hidup si sulung orang baik ini. Betapa mengerikan itu. Dan tidak ragu-ragu saya mengatakan banyak orang baik seperti ini di dalam gereja. Yang kalau tidak diingatkan, tidak jelas bagaimana nasibnya. Saudara, supaya lebih jelas kita akan melihat perikop itu, ya, di Lukas pasal yang ke-15, saudaraku sekalian. Begini, saudara. Saya akan membacakan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi harta itu sudah dibagi baik kepada yang sulung juga kepada yang bungsu. Oleh sebab itu naif sekali kalau si sulung berkata, aku selama ini bersama-sama dengan Bapak, kok anak kambing pun Bapak tidak kasih. Paradoks. Bertentangan sekali dengan apa yang dikemukakan di dalam Lukas 15 ini. Ayat yang ke-12. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Sejauh-jauhnya. Jadi bukan negeri yang dekat, dia pulang. Di sini jelas dikesankan bahwa si bungsu tidak membutuhkan keluarga lagi. Ia tidak membutuhkan ayah, papa, bapak maupun saudara. Ia pergi ke negeri yang jauh. Dia mau bebas dan menikmati kemerdekaan. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Saudara tahu, kata ini cukup membuat kita mesti terjengah. Kenapa? Sebab yang punya babi itu orang kafir. Tidak ada orang Yahudi piara babi. Jadi dia bekerja kepada orang kafir. Lumayan jadi babysitter, ini babysitter. Dari anak konglomerat jadi melarat kuadrat. Sebab ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Sebenarnya pertobatan si bungsu ini pertobatan yang sangat berkualitas. Dan pertobatan jenis ini harus saya khotbahkan nanti. Tapi saya belum tergerak mengkhotbahkan ini. Saya mengkhotbahkan pertobatan yang seharusnya terjadi pada orang baik. Pertobatan yang dimiliki oleh si bungsu ini, apakah telah kita miliki? Aku tidak layak jadi anak Bapa, aku jadi orang upahan saja. Wah, ini luar biasa. Satu kali mesti harus saya jelaskan. Pertobatan yang sejati akan melahirkan perasaan itu. Akan melahirkan perasaan itu. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jelas bahwa papanya menantikan kepulangan anak itu. Ya, dia tidak berkata, anak durhaka, anak sialan. Saya tidak lagi harapkan kamu balik. Jangan saya lihat mukamu lagi. Enggak.
Bukan begitu. Ya. Ketika kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Ya. Nanti satu kali kita akan bahas mengapa dia berkata terhadap surga. Tuhan Yesus itu teliti sekali. Teliti sekali. Ya. Dan Injil ini ditulis walaupun beberapa belas tahun kemudian tetap diingat kata-kata penting yang pernah yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus kemukakan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Ia tetap berstatus sebagai anak. Papanya tidak mengatakan apa-apa, dia bertindak. Dan tindakan inilah bahasa dari ayah yang menyambut kepulangan anaknya. "Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Ada satu pertanyaan yang muncul di hati saya yang saya tidak berani menjelaskan, takut lebay atau mengada-ada. Kenapa si ayah tidak langsung panggil anaknya, si sulung? Ajak dia pulang dulu lalu kita bersukaria. Bagaimanapun harus hadir kokonya, atau abangnya, atau kakaknya ini. Atau Tuhan Yesus anggap itu tidak perlu. Atau mau dikesankan kepada kita, sebenarnya ayahnya juga tahu bahwa si sulung belum tentu welcome. Bukan tidak mungkin hari-hari di mana anak itu pergi, anak si bungsu pergi, si sulung sudah punya sumpah serapah. Sudah punya sumpah serapah. Bukan tidak mungkin karena mereka hidup bersama. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jadi sudah berlangsung pesta itu. Bukan akan dipersiapkan, sudah berlangsung. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Tidak pernah begini. Tidak sehari-harinya. Tumben. Si sulung cukup cerdas dan cukup hati-hati. Tidak gerubah-gerub masuk rumah, ada apa sih? Itu rumahnya. Dia bisa lihat sendiri. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Jangan-jangan ayahnya pernah berkata, "Jangan begitu. Kita harus menantikan adikmu pulang. Kalau pulang papa senang sekali. Papa akan bikin pesta." Ya kan? Segala kemungkinan ini bisa terjadi. Walaupun ini bukan sesuatu yang perlu saya angkat ke permukaan. Tapi cukup menjadi consideration, pertimbangan. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Nah, ini yang kita melihat. Karakter orang baik ini. Pasti dilihat dengan kacamata atau teropong manusia pada umumnya. Atau tetangga kanan kirinya. Dia orang baik. Dia anak baik. Mungkin tetangganya berkata, "Aduh, punya anak seperti itu syukur banget ya. Nggak seperti si bungsu. Ya, kalau dibandingkan dengan si bungsu jauh sekali, saudaraku." Tapi kita lihat sekarang. Isi sesungguhnya dari si sulung. Ia marah. Hal ini menunjukkan bahwa ia merasa berat perasaannya dilayani. Anda bisa nangkep maksud saya? Dia merasa berat perasaannya dilayani. Atau kalimat lain, dia berat punya perasaan. Nah, kalimat ini mungkin nggak disukai, tapi saya lebih senang sebenarnya. Dia berat punya perasaan. Mau senang, mau susah, mau marah, mau tidak marah, dia berat. Ini sama dengan kita ya. Terus terang ya, saya persiapan khotbah ini saya malu. Nilai saya rendah di sini. Saya gemeter, saudara. Saya gemeter ini.
kita sering merasa berat, punya perasaan. Padahal kalau kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, bahwa kita bukan milik kita sendiri, mestinya kita tidak berat, punya perasaan. Jiwa kita harus jadi bejana untuk menyalurkan perasaan Tuhan. Kelas orang percaya itu di sini. Mumpung kita masih punya kesempatan bertobat dan berubah, ayo kita kejar ketinggalan kita. Saya katakan saya gemetar. Sungguh, kita sering gagal di sini. Aku mau marah. Aku punya alasan untuk marah. Betul. Tapi apakah Tuhan marah? Mau marah? Walaupun Anda punya alasan untuk marah, kalau Tuhan tidak marah, Anda nggak boleh marah loh. Kalau nggak mau terima ya terserah. Nah, di sini ketepatan atau akurasi tindakan kita memang berbeda-beda. Nanti kita akan belajar ya. Orang harus betul-betul mengerti pikiran perasaan Tuhan. Aku suka, Tuhan suka. Maksud saya adalah apa yang Tuhan suka itu yang aku suka. Apa yang Tuhan tidak suka, aku juga tidak suka. Jadi apa yang aku ingin orang perbuat kepadaku, kubuat untuk orang lain. Dasarnya, ukurannya, yang aku suka itu Tuhan suka. Bukan apa yang aku mau. Bukan aku tahu apa yang aku mau. Tapi aku tahu apa yang Tuhan mau. Mumpung masih ada kesempatan Bapak Ibu. Saya merasa nilai saya rendah di sini. Tapi saya bersyukur karena saya masih punya kesempatan untuk berubah. Aku marah. Aku marah ini. Aku punya alasan untuk marah. Nggak bisa. Nggak marah. Hitung. Saya mesti marah. Tapi kita sering nggak menghitung. Tuhan marah nggak? Bersyukur. Sebelum kita punya jantung berhenti berdetak. Sebelum nadi kita berhenti berdenyut. Kita sudah diingatkan Tuhan. Apalagi kalau orang-orang pinter, punya jabatan, tinggi, cerdas, ngomongnya juga pinter. Itu punya 1001 alasan membela dirinya. Membela ucapannya, membela tindakannya. Masalahnya adalah, apakah kita pantas berbuat itu? Sebab, segenap hidup kita telah dimiliki Tuhan, termasuk perasaan. Ini sekolah yang paling sulit, saudara. Pertobatan orang baik ini lebih berat. Dari mabok menjadi tidak pemabok itu masih gampang. Mabok terus ginjalmu rusak, itu takut mati kok. Hidup dalam dunia prostitusi, memalukan tetangga, bisa kena HIV. Pulang dilempari batu istri anak-anak. Itu untuk pertobatan dari hal itu mudah atau lebih mudah, tapi yang ini lebih sulit. Ini lebih sulit. Semua kita masih harus belajar. Sehebat apapun Anda. Pendeta sehebat apapun. Makanya ya, saya ingatkan yang banyak belajar teologi sebelumnya. Jangan berkata, saya sudah tahu. Saya dengar ada seorang yang diberkati lewat suara kebenaran. Dia mengajak temannya pendeta. Yuk ikut yuk suara kebenaran. Allah sudah tahu dia mau ngomong apa. Kalau saya ketemu dia, saya mau kasih tahu. Saya aja belum tahu. Saya aja nggak tahu. Saya tahu setelah diproses Tuhan dari waktu ke waktu. Banyak orang beragama santun dan beretika. Tapi perasaannya belum disalibkan. Di dalamnya termasuk harga diri. Tetap perlu tempat untuk dihormati. Ya. Ada tempat untuk dihormati. Kalau orang mau bertobat sungguh-sungguh, dia tidak boleh punya tempat. Tempatnya hanya satu. Pengen tahu? Salib. Di luar salib, you sesat. Di luar salib, you sesat. Ngomong begini gampang, prakteknya yang angel. Ya lagi di mimbar begini, nanti kalau turun ke bawah, diperlakukan sedikit kurang pantas, lu tahu siapa gua? Atau mungkin gak ngomong di dalam hati aja.
Sweat itu orang. Tuh. Termasuk mendapatkan kesenangan-kesenangan. Nah, orang-orang seperti ini, kualitas pujian penyembahannya rendah. Biar vokalnya bagus, pitch nadanya tepat, rendah. Biar teknis menyembahnya bagus, tetap rendah. Tetap rendah. Nah, kalau sudah belajar begini, Anda bisa melihat orang-orang yang kelihatannya begitu intim dengan Tuhan. Enggak. Itu semua tonil. Tahu tonil? Sandiwara. Enggak bisa berkualitas. Orang-orang yang masih mau memanjakan perasaannya tidak bisa memuji menyembah Tuhan dalam arti yang benar. Sebenarnya ini bagian yang paling tersembunyi dalam kehidupan kita. Ya, yang paling tidak kelihatan. Paling tidak kelihatan. Aduh saudaraku, karena saya belajar dan saya ini pendeta, jadi ngerti. Ini bagian yang tersulit. Si aku. Bagian tersembunyi. Bagian yang paling tersembunyi dalam kehidupan kita. Yang paling tidak kelihatan. Bahkan dirinya sendiri kadang-kadang tidak mengenalinya. Inilah yang disebut sebagai si aku. Pemberesan si aku ini membutuhkan kebenaran firman yang kuat. Pemberita firman yang jujur. Dan si penerima yang jujur dan cerdas. Tentu di atas semuanya Roh Kudus yang pimpin. Tapi manusianya harus jujur. Yang nerima ini harus jujur, iya. Dan cerdas. Tentu haus dan lapar akan kebenaran. Pemberesan dari si aku ini ternyata gak gampang. Aduh, dulu saya pikir saya sudah menurunkan si aku saya. Tuhan bertatalah dalam hatiku. Itu semua hanya retorika. Kalau kita masih memanjakan perasaan, sebenarnya yang bertata di situ masih kita. Tapi kalau orang santun kan marahnya tidak kelihatan, ya kan? Halo? Dia pinter berdiplomasi. Diplomat di dalam gereja. Firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia 17 ayat 9. Coba dibaca. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Perhatikan, hati kita itu licik. Kalau saya tadi mengatakan nilai saya rendah, bukan saya sedang bluffing atau retorika. Ya, saya tidak perlu memaksa saudara mempercayai perkataan saya, tapi saya bicara saja. Nilai saya tidak tinggi. Tidak seperti yang diharapkan Tuhan dengan umur saya segini, dengan tingkat kekristenan dan posisi kedudukan saya sebagai gembala sidang dan pembicara dan pengajar. Malu. Saya sering marah dan punya alasan atau sakit hati atau kecewa. Diam tapi kecewa. Nggak ngomong, tapi hati saya marah. Makanya ya orang pinter kan pinter diplomasi kan. Dengan umur sekian kita juga sudah biasa diplomasi, keramah tamahan yang dibuat-buat dan seterusnya. Tapi saya mau kasih tahu, Anda mau percaya mau tidak, nilai saya rendah. Saya bersyukur kalau saya diingatkan Tuhan sebelum jantung saya berhenti berdetak. Hati itu licik. Lebih licik dari segala sesuatu. Kalau kita tidak jujur betul, kita tidak kenali. Terus? Hatinya sudah membatu. Ya. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, membatu itu anas. Dalam bahasa aslinya anas. Anas. Incurable. Incurable artinya penyakit yang tidak dapat diobati. Dalam bahasa Inggrisnya. Ini Anda kalau lihat dictionary nih, terjemahannya itu. Nggak saya karang.
Membatu itu ya anash, incurable, penyakit yang tak dapat disembuhkan, tak dapat diobati. Hatinya sudah membatu. Ini kalau di patologi ini serosis. Serosis sudah mengeras. Makanya kalau orang menunda bertobat, menunda punya komitmen, dia pikir tidak bahaya. Sementara dia menunda pertobatan itu, hatinya dibuat membatu oleh iblis. Nih, dengar baik-baik nih. Kan berjalan ini kan masih jalannya di dunia ini. Duniawi saya, iya. Kalau mati sih kayaknya nggak yakin ya masuk surga, nggak yakin. Tapi saya lompat ntar mau lompat. Nanti kalau belum mati aku lompat. Aku nggak bermaksud mau di sini terus. Siapa sih yang masuk neraka? Siapa sih yang mau masuk neraka? Tapi dia dibuat gemuk. Dibuat sampai lumpuh. Sampai tidak bisa lompat. Nah iblis itu begitu. Makanya harus lompat dulu. Punya komitmen dulu. Aku mau mencintai Engkau Tuhan. Aku pilih surga Tuhan. Hidupku bagimu Tuhan. Tidak ada yang kusisakan untuk diriku sendiri Tuhan. Semua milikmu. Walaupun prakteknya belum bisa. Kan orang harus bilang, aku mau sekolah. Nggak langsung sarjana kan? SD dulu, SMP, SMA, tapi mau sekolah dulu. Beberapa saudara kan ada yang suka dialog sama saya. Pak, kok saya jelek banget ya watak saya Pak? Bagus. Berarti yo lagi sekolah. Besok lagi Pak rasanya sini jelek banget. Bagus. Itu lagi sekolah namanya. Tapi kalau sudah nggak bilang saya jelek, ya udah, lu mati. Udah bagus loh. Jadi kalau masih bilang, saya jelek amat sih wataknya, bagus. Tuhan cari orang-orang berdosa seperti ini. Orang baik yang merasa berdosa. Orang berdosa merasa berdosa, ya iyalah. Tapi orang baik merasa baik, itu yang celaka. Yang benar orang baik merasa berdosa. Sebab standar kebaikannya harus standar kebaikan Tuhan. Jangan sampai serosis. Nanti saya lompat, saya nggak mau masuk neraka, saya tidak akan mengkhianati Tuhan. Siapa sih yang mau mengkhianati Tuhan? Tapi Anda nggak lompat-lompat. Wah kalau Pak Era hebat, kalau kita sih belum kayak Pak Era masih jauh. Ya udah jauh terus. Saya saja tidak merasa sempurna, saudara. Lompatlah. Walaupun terkesan itu omong besar, tapi lompatlah. Lompatlah. Kalau Anda terus belajar punya komitmen tiap hari itu, wah itu kolesterol jiwamu akan diluruhkan dan Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Komitmen. Waktu masih muda saya nyanyi lagu ini, apa saudara pikir saya sudah bisa melakukannya? Belum bisa melakukannya. Terindah dalam hidup telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah ku lepaskan. Belum. Ngomong doang, prakteknya belum. Tapi saya punya komitmen. Saya punya komitmen. Saya mau jadi sarjana. Nggak langsung jadi sarjana. Sekolah dulu. Jangan saudara berkata, mana bisa. Daripada janji-janji nanti nggak dipenuhi. Belum, ntar aja. Tuh, setan tuh bikin begitu tuh. Daripada janji-janji nggak dipenuhi. Kecuali Anda memang mau mempermainkan Tuhan pura-pura berjanji. Nah itu yang salah. Serius. Walaupun untuk memenuhinya perlu waktu. Percaya kalau Anda tidak segera mengambil keputusan, Anda tidak akan pernah jadi orang benar di mata Tuhan. Sampai Anda merasa benar, padahal nggak benar. Waduh, itu udah berat-berat bener dah. Sampai tingkat tertentu dalam kebodohan Anda merasa benar padahal tidak benar. Wah, itu sudah susah. Ngajar orang begini udah susah, sudah. Bener-bener udah susah. Dan saya sudah ketemu orang-orang kayak begitu. Hidup ini singkat.
Yang lain bisa ditunda. Tapi nasib kekal, keberadaan kekal kita nggak bisa ditunda. Nunggu ngegelitak di ruang ICU. Kenapa? Dia dekat dengan papanya tapi hatinya membatu. Loh, yang salah siapa? Kalau dijawab kita bisa bilang, wah ini bapaknya nggak bener nih. Punya anak kok kayak begitu. Betul nggak? Betul nggak? Yudas kok bisa masih mata duitan dan begitu keji? Apa kurang dididik? Nggak bisa digarami. Nah, saudara, mengapa? Sebab ia tidak belajar hati Bapa. Banyak orang beragama seperti ini. Orang-orang Yahudi sebagai contohnya. Tidak belajar hati Bapa. Jadi saya ngerti kenapa kalau Tuhan sampai berkata, jika orang tidak setia tidak benar dalam hal yang momon, tidak jujur, siapa yang mempercayakan kebenaran? Emang dasarnya kamu tidak mau benar. Gimana Tuhan kalau saya mencintai dunia sedikit aja, tapi aku juga masih bisa benar? Tidak bisa. Ingat, tidak mengabdi sepenuhnya berarti tidak mengabdi. Harus holos segenap. Aduh, rasanya berat Pak. Punya komitmen dulu. Punya komitmen dulu. Tadi saya katakan dari muda, saya sudah punya tekad ini. Belum saya penuhi. Terindah dalam hidup telah aku tinggalkan. Terkasih dalamku telah ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya. Karena aku tahu apa arti hidupku. Padahal setelah itu saya masih duniawi juga. Tapi waktu muda saya punya komitmen itu tulus loh. Ku melayani Yesus. Itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus. Itu terlebih dari semua. Omong gede itu. Saya sudah punya komitmen. Walaupun setengah abad lewat atau 30 tahun, 35 tahun kemudian baru, oh begitu ya artinya melayani. Begitu loh. Tapi saudara dinabobokan jadi jemaat. Kita kan jemaat biasa. Nggak usah ekstrim-ekstrim lah. Tuhan berkata kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Artinya kamu harus mencintai salah satu secara ekstrim. Nggak apa-apa. Anak-anak muda hari ini saya khawatir jarang yang sungguh-sungguh punya komitmen begitu. Khotbah-khotbahnya pun juga diukur. Khotbah-khotbahnya pun juga tidak mendarat betul. Disesuaikan dengan semangat zaman. Yang penting menjaga anak jangan sampai keluar dari gereja. Kalau cuma begitu akan keluar pada waktunya lepas juga. Kasih firman yang murni. Kasih firman yang benar. Tapi Pak banyak orang tersinggung. Iya terserah sih itu tersinggung atau enggak. Urusan apa saya sama kamu? Urusanku cuma menyampaikan kebenaran. Tapi jangan kasar-kasar. Kalau kamu lihat neraka, kamu akan harapkan saya berkata lebih kasar dari ini. Tapi pakai cara lain, saya berusaha sesopan-sopannya. Manusia yang bengal, keras kepala, kadang-kadang mesti dihentak dengan kata-kata yang membuat orang mesti terjaga, saudara. Kita lihat sikap si sulung. Tidak masuk rumah. Itu hamba-hambanya kan memandang apa nanti terhadap papanya.
Ia tidak memiliki sikap hormat yang seharusnya. Kalau orang masih memanjakan perasaan, dia tidak bisa menghormati Tuhan sepantasnya. Ini namanya virus Lucifer. Sebab dia merasa juga patut dapat sedikit kehormatan. Dan itu penyakit virus Lucifer itu jangan saudara pikir tidak ada dalam diri pendeta. Kayak saya ini masih ada virus-virusnya, sekali-kali muncul itu. Dalam kondisi tertentu bisa muncul itu virus dalam diri saya loh. Saya juga patut dong dihormati. Aku kan gak seperti pendeta kebanyakan. Aku tulus melayani. Aku bersih loh. Aku tulus melayani. Aku patut dong sedikit dihargai gitu. Coba apa gak virus Lucifer itu? Tapi kalau virusnya Tuhan Yesus, segala hormat bagi Allah Bapa. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Kalaupun kita terhormat, please silakan menghormati aku. Kalau enggak, tidak aku tuntut. Iblis itu licik banget. Kamu kan melayani dengan baik. Kamu khotbahnya juga bener kok. Kamu itu berani banget kalau khotbah. Kamu mau jagoan. Coba mau kemana akhirnya? Aku punya harga dan nilai. Coba segitu liciknya hati kita. Maka tadi saya bilang nilai saya rendah. Nilai saya rendah. Ya saya bersyukur masih bisa sadar. Sadar begini aja belum tentu saya besok bisa melakukan dengan baik hari-hari ke depan. Harus latihan terus. Sampai berkata, I am nothing. Wah itu bukan main-main. Kalau kita sering dengar orang berkata, I am nothing, I am nothing. Gampang apa? Nggak gampang itu I am nothing itu. Kalau Anda anggap gampang terserah. Mungkin saya harus berkata tidak. Tapi saya mau melakukan. Saya mau belajar. Ingat ya, kalau sampai Anda tidak sadar Anda salah. Nggak tahu kalau dirinya salah. Wah itu udah nggak bisa diperbaiki. Kepahitannya disimpan, dendamnya disimpan, bencinya. Nah, itu semua memanjakan perasaan. Bapak memaafkan orang ini nggak Pak? Dari perkataannya. Saya tidak hanya memaafkan, saya melupakan. Saya anggap nggak pernah terjadi hal itu. Dia juga tidak merencanakan melukai saya. Kalau ada orang pernah melukai saya, dia pasti dari kecil nggak cita-cita gini. Nanti saya kalau punya gembala sidang, aku lukai. Enggak. Aku akan jahati dia. Enggak. Jangan ikut mensukseskan program iblis. Betul saudara? Kalau misalnya ada orang nih nginjek kaki Anda, nggak sengaja kan? Ya udah nggak sengaja. Saat yang sengaja pun dia pasti tidak merencanakan mau berbuat begitu. Dari kekurangan, kelemahan, ketidakdewasaannya dia berbuat kesalahan. Ya udah kita terima deh. Wah ini nggak gampang. Saudara. Tapi kalau kita sudah mau menghadap Tuhan, kita tidak mau bertobat, wah bahaya. Pertobatan orang? Baik. Coba kalau saudara lihat, dengar khotbah saya seperti ini, Anda akan berkata, Pak Eras pun perlu bertobat. Betul nggak? Betul nggak saudara? Loh kok yang betul bilang sedikit. Pak Eras perlu bertobat, kalau saya tidak perlu. Oke. Selamat jalan. Kita nggak ketemu pasti nanti ya. Saudara lihat yang berikutnya. Di ayat 29 Lukas 15. Maka marahlah anak sulung itu, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Bapaknya yang mengalah. Oke? Adil dong. Kalau dia lari memeluk si bungsu, dia juga maju keluar memeluk si sulung. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapak. Jadi bapaknya khotbah dulu gitu loh. Betul nggak? Dia disebut khotbahnya apa ini ya? Mungkin gini. Aduh, kita senang banget adikmu pulang. Jadi si sulung gini. Nak, papa bahagia hari ini lebih dari panen raya kita, nak. Adikmu yang pulang, dia sehat rupanya nggak ada apa-apa. Seneng kan?
Ya, ngerti enggak? Udah khotbah tanpa doa pembukaan. Dia khotbah. Lalu dia berkata begini. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Bagus. Tetapi kepada aku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing. Anak kambing, bukan kambing, anaknya pun kagak. Si bungsu bertobat dipotongin apa? Lembu tambun. Udah lembu tambun, ini kambing, anaknya pun kagak. Ini marah sekali loh. Saya nggak lebay. Anda renungkan kata saya. Dia marah. Ia merasa dirinya benar dan tidak memiliki pelanggaran. Maka ia membandingkan dengan adiknya. Orang-orang seperti ini kesucian hidupnya diukur dengan peraturan lahiriah. Padahal kebenaran diukur dengan kepekaan terhadap kehendak Allah. The Lord is my law. The Lord is my law. Tuhan adalah hukumku. Mari katakan. Lebih tegas. Tuhan adalah. Lebih keras. Tuhan adalah hukumku. Apa yang dia suka, aku suka. Apa yang dia tidak suka, aku juga tidak suka. Dia ke kanan, aku ke kanan. Dia ke kiri, aku kiri. Dia turun, aku turun. Dia naik, aku naik. Gembala itu di depan dan domba di belakang. Ia tidak belajar hati Bapa. Maka ia tidak pernah mengenal dirinya dengan benar. Orang-orang seperti ini merasa pintar. Jangan sok. Jangan sok. Ingat ini, jangan sok. Harus rendah hati dan tetap mau belajar. Jangan berkata, umurku sudah segini banyak. Pengalamanku. Selamat jalan. Saya tidak mengatakan saya lebih pintar dari Anda. Enggak. Saya mau dipandang pintar atau bodoh, terserah. Saya harus belajar seperti yang tadi saya katakan. I am nothing. Tapi saya mau mengatakan ini supaya Anda selamat. Seperti Paidion, anak kecil. Yang mau bertobat dan berubah. Nurut. Orang-orang seperti ini merasa pintar padahal bodoh. Dan satu hal yang kita tangkap di sini, saudaraku sekalian. Ia tidak hidup dalam persahabatan dan sukacita bersama ayahnya. Saya tidak tahu ya, kalau saya katakan berlebihan, ntar saya dengan berlebihan. Rupanya yang bisa mengisi hatinya persekutuan dengan sahabat-sahabatnya. Ia merasa belum cukup memiliki sukacita dalam persekutuan dengan Bapa. Ia mempunyai banyak sahabat yang menurutnya bisa mengisi hatinya. Nah, orang-orang seperti ini berkhianat kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kesukaanku. Jangan cuma di mulut, juga di hati. Engkau kesukaanku, Engkau segalanya. Pelit waktu, pelit tenaga, pelit harta, pelit yang lain. You bilang segalanya, mulutmu kurang ajar. Kamu ngebohongin Tuhan. Ini anak-anak muda kalau untuk pacarnya, waktu gak ada artinya. Berapa jam, berapa. Supaya bisa telepon tengah malam, dia nekat gak tidur. Setiap saat handphonenya dilihat ada SMS gak? SMS siapa itu bang? Yang isinya pakai cayang-cayang. Tapi apakah dia SMS-an dengan Tuhan setiap saat? Demi golf orang bangun jam 4 pagi. Tapi kalau nggak main golf bangun jam 6. Bukan soal waktu ini. Dari itu bahasa hidupmu kepada Tuhan. Gerimis dikit gitu. Gerimis daripada flu. Tapi kalau untuk sesuatu yang kemudian menyenangkan. Hujan besar pun dia pakai payung, pakai jas hujan. Coba. Itu bahasa orang yang tidak menjadikan Tuhan segalanya. Karena merasa bahwa Tuhan tidak cukup memberi kebahagiaan bagi dirinya.
Itu mah udah jelas. Jangan membela. Tuhan tidak ngemis waktu, tenaga, uang, harta, apapun dari milik saudara. Tuhan tidak ngemis. Ini nyakitin banget. Anak kambing dengan sahabat-sahabatku. Waduh, ini mah perselingkuhan ini. Bukan tidak mungkin yang menjadi pemicu kemarahannya karena ia tidak cukup punya waktu, tidak cukup punya modal bersukacita dengan sahabat-sahabatnya. Bukan tidak mungkin itu pemicu juga bikin dia marah. Tapi kalau dia cukup dengan papanya, papa senang, dia senang. Amin. Dia tidak punya satu dengan satu frekuensi dengan bapaknya. Tidak punya frekuensi yang sama. Kita berteman aja tahu frekuensinya, betul? Lu kenapa sedih? Aduh, gua berat nih. Kenapa? Aduh, gua mau disita bang. Emangnya berapa? Nggak banyak sih, cuma 600 juta. Ya udah, aku pinjemin dulu. Itu kalau temen tuh nggak pakai hitungan. Temen tuh bisa begitu, amin. Rasanya waktu saya masih muda, teman saya salah, saya beri depan dia loh. Ribut sama orang, dia teman gua, lu mau apa? Dia salah, biar dia salah, dia teman gua, lu mau apa? Begitu loh. Maaf ya, dulu kayaknya saya berteman sama orang, dia salah, saya belain loh. Itu kalau teman tuh begitu tuh. Kadang-kadang di gereja ya, saudara seiman. Ngomongin, bikin gosip. Wah, bener-bener nih. Anak setan bener kamu. Anak Tuhan gak begini. Ini calon anak setan. Kalau sekarang masih anak Tuhan, masih diberi kesempatan jadi anak Tuhan. Lu kebablasan terus nih, jadi anak setan. Percaya deh. Tidak mungkin dia selamat. Gak mungkin. Gak pantas dia dimuliakan bersama Yesus. Saudaramu salah aja kamu ampuni, kamu maafkan. Paham saudara sekalian? Ingat nih, kalau kebaktian begini kirim SMS terus jorok-jorok atau ketawa-ketawa gini. Saya yakin anak calon anak setan. Awas loh. Saya ngomong dia tidak menghargai pertemuan-pertemuan seperti ini. Calon anak setan. Demi nama Yesus Kristus. Dia tidak menghormati Tuhan. Jadi jangan main-main ya. Kita serius. Kalau Anda buka Alkitab pakai BB, buka yang benar. Jangan nanti malah main SMS-an. Terus jangan, lupakan semua. Saya lagi nyembah Tuhan aja. Bunyi bekernya. Kering. Saya tidak berani ambil bunyi. Saya diam terus. Berisik banget. Tidak berani saya ambil. Setelah itu baru saya minta izin Tuhan. Saya matikan dulu. Kelewat lama orang baru berisikin semua nanti. Saya matikan dulu. Ini di gereja ketak-ketik. Lu anak Tuhan, anak setan loh. Kalau anak Tuhan lu menghormati Tuhan loh. Sekarang lu masih anak Tuhan karena Tuhan masih kasih kesempatan kau bertobat. Kalau tidak, Tuhan tidak akan pernah punya orang kayak kamu. Tidak menghormati. Tidak cun dengan perasaan Bapak di surga. Nanti kalau Anda punya hati ya, cun dengan Bapak di surga. Aduh, itu beda saudaraku. Beda. Pikiranmu hanya langit baru kerajaan surga, jiwa-jiwa diselamatkan, pembenahan diri itu sempurna, gitu. Ya saya juga belum sempurna, tapi terus kita ke arah itu. Nggak ada ruginya, kita nggak jadi miskin, nggak jadi malas. Kita akan rajin bekerja, rajin cari uang, giat dan mempertaruhkan apapun yang kita miliki untuk Tuhan. Nyawa kita jadi tidak berharga demi kepentingan Dia. Aduh. Sedih lihatnya. Ini si koculok satu, si sulung belum pernah dapat upah. Emangnya lu upahan? Ia merasa berat mendapat upah. Jadi semua yang dilakukan semua itu karena ia mau mendapatkan imbalan yang pantas. Pada dasarnya ia tidak melayani, ia tidak mengabdi. Pengabdian yang benar diajarkan Tuhan Yesus di Lukas 17 ayat 10. Aku hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Kita tidak pernah merasa punya jasa. Apapun yang kita buat. Ia tidak menyadari bahwa semua yang dimiliki Bapa juga dimiliki dirinya. Apa yang aku punya, kamu punya, nak. Ayat 31. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin tidak saudara?
Aduh saudara, bukan hanya bumi ini, alam semesta jagat raya ini milik Bapa di surga. Dan kalau kita anak Bapa di surga, apa yang kita lakukan? Kalaupun hari ini kita nggak punya apa-apa, nggak masalah. Nggak lama kita hidup di sini. Tunggu nanti kita punya tubuh kemuliaan. Kita akan menguasai jagat raya bersama dengan Tuhan Yesus. Mengabdi kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan mengatakan apa gunanya orang boleh segenap dunia kalau dunia kecil ini yang akan jadi lautan api. Ya. Ngerti enggak? Amin. Itu mimpi kok. Kita buktikan nanti. Itu mimpi kali. Oh, kita buktikan nanti. Makanya enggak usah klaim janjinya, klaim berkatnya. Aduh bodohnya. Yang Bapak miliki, kita miliki. Wah, enak dong kita klaim. Maksud lo? Seseorang tidak akan pernah meminta jika tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Maka Tuhan berkata, apapun yang kau minta dalam namaku. Itu bukan menyalahgunakan nama Yesus supaya kita bisa menerima, memiliki, meraih apa yang kita ingini. Meminta dalam nama Yesus artinya semua permintaan kita sesuai dengan keinginan Dia. Nggak mungkin dong Anda nggak saya suruh lalu berkata begini, Pak Yudika, Pak Era suruh yuk ke sana. Aku nggak nyuruh loh. Dalam namaku, harus atas perintahku, atas kehendakku, atas kepentinganku. Itu Tuhan Yesus, bukan Yesus. Ini kalau saya gambarkan Tuhan Yesus. Kalau nama saya tadi cuma ilustrasi, saya nggak berat untuk memiliki sesuatu atau menghai sesuatu. Semua milik Tuhan. Orang harus sepikiran, seperasaan dengan Bapa terlebih dahulu. Yang aku punya, kamu punya kok nak. Masalahnya kamu tidak sehati dengan aku. Amin. Itu problemnya. Bukan soal lembu tambun atau anak kambing. Kamu belum mengerti perasaanku. Engkau belum tahu hatiku, itu masalahnya. Aduh, saya baca Alkitab ini. Aduh, indah banget nih firman Tuhan. Lihat langit dan bumi begitu besar. Punya Bapak di surga. Kok nggak punya? Emang Tuhan nggak kasih untuk saya kuasai atau saya miliki hari ini? Nggak perlu. Kalau saya hari ini dapat uang 3 triliun, saya bisa mati binasa. Nggak usah 30 juta dolar Amerika aja. Bisa mati saya. Kalau belum waktunya saya dapat, bisa bahaya loh. Nggak usah. Kita mengalir saja. Mengalir saja. Amin. Nggak ada yang kita minta. Kalau itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Orang percaya tidak akan meminta sesuatu bagi dirinya sendiri. Ia tidak merasa berat mengambil sesuatu untuk dirinya sendiri. Bahkan tidak berat memiliki dirinya sendiri. Nah, kalau saudara mengerti hal ini, Anda baru bisa diajak sepenanggungan dengan Tuhan. Sepenanggungan dengan Tuhan. Baru bisa menangis bersama dengan Yesus. Ini yang namanya, menurut Paulus, serupa dengan Dia dalam kematiannya. Wah, yang begini akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Amin.